selain itu mereview produk yang produknya sudah jelas BPOM, terus sudah masuk kriteria, tapi dibetelkan dengan produk lain yang sama fisiknya, tapi tidak dijelaskan perbedaannya apa. Yang satu di-approve, yang satunya lagi tidak di-approve, padahal presentasinya sama. Terus di saat beliau mereview produk, melakukan kata-kata yang ujaran kebencian seperti si abu-abu, flexing, kita sebentar Pak. Iya, Pak, Bu Dokter, tolong Ibu sampaikan dulu orang ini siapa, gitu. Yang Ibu maksud ini siapa, gitu ya? Siapa namanya? Kalau di sini tuh harus terang beneran, nggak boleh. Jadi Ibu sampaikan bahwa saya menjadi korban, misalnya dari bullying. Tunggu, apa gue nggak salah denger? Dia nggak terima dibilang tukang flexing. Lu bukan tukang flexing, lu ratu flexing, Reza. Kenapa muka lu? Gue mau bertanya, muka lu kenapa pas lagi ngomong di Komisi 9 begini? Kenapa? Lu pernah ngeplongoin gini? Lu makan lu? Lu mau lawan gue jangan nggak makan. Nanti kalau ketemu gue di persidangan, lu harus keren. Ya OOTD lu, karena yang lu lawan keren nih orangnya. Terus lu harus makan, biar badan lu berisi. Usahakan sebelum ketemu sama gue di pengadilan, kulit lu udah sempurna. Jangan belentang-belentong nih. Terus jangan lupa minta pilihin OOTD lu, sama karyawan lu yang di klinik yang gak laku itu, yang lu jadiin konten, padahal dia orang klinik yang gak laku, disuruh ke rumahnya, disuruh milih-milihin, nyemot-nyemotin baju sama security yang lu jadiin sosok ajudan megangin payung. Lu harus dipayungin nanti turun dari mobil masuk ke pengadilan, ya. Jangan sampai nggak terima dibilang flexing. Lu ratunya, satu Indonesia tahu lu ratunya. Lagian Komisi 9 ini juga lucu. Ini atas permintaan siapa sih? Itu gerombolan itu yang jelas-jelas jual skincare overclaim, berbahaya, overprice, yang suka nempel-nempel stiker, rebranding, itu diundang tuh atas permintaan siapa sih? Itu tuh nggak adil banget tuh Komisi 9. Harusnya waktu kalian mengundang itu para gerombolan-gerombolan itu ya, yang kemarin ke Komisi 9, kalian undang juga para korban pemakai skincare dari gerombolan-gerombolan tersebut. Dan kalian undang juga sama owner-owner skincare yang sudah di-approve, sama yang namanya Doktip itu. Undang semua, sedoktip-doktipnya undang, siapapun undang, itu baru keren. Jadi kita bisa tahu, bisa tahu terang benderang apa sih masalahnya dengan skincare ini ya, yang pada ngambil keuntungan banyak banget tapi pada nipu, pada bohong, pada branding cuma pakai stiker-stiker tanpa BPOM. BPOM juga apa sih kerjanya, bingung. SS Skin, serum retinol dari SS Skin juga diklaim memiliki 1% retinol, ternyata hanya mengandung 0,00054%. Oh my god. Penipuan kan? Dari masalah yang disampaikan, saya ingin menyampaikan begini. Yang pertama, kasus ini adalah harusnya disampaikan kepada penegak hukum. Proses hukum harusnya. Nah, yang kedua, tentu untuk bisa mendudukkan persoalan ini, kami harus memanggil BPOM. Ya. Betul bahwa yang bisa memberikan rekomendasi itu hanya BPOM, nggak ada yang lain. Ya. Nah, yang ketiga, apa karena dokter ini adalah anggota ID, sudah disampaikan protes, ya, melalui surat kepada ID terkait tindakan dokter ini. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat, tentunya kami dari komisi. Nah, kepada bapak-bapak penegak hukum di Indonesia, coba bapak nonton deh Pak, itu siaran ulang yang Komisi 9 manggil gerombolan-gerombolan penjual skincare berbahaya, overclaim, overprice, dan suka nempel-nempelin produk orang seolah-olah produk dia tanpa ber-BPOM. Bapak dengerin baik-baik, ya. Ibu Irma jelas bilang ini harusnya masuknya ke ranah penegak hukum. Kenapa penegak hukum di Indonesia ini harus ada yang melaporkan dulu baru ditindaklanjuti? Itu juga kalau yang melaporkan orang-orang biasa itu ditindaklanjutinya mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hanya Nikita Mirzani aja yang ekspres secepat awan kinton. 2 minggu. Nggak sampai 2 minggu, dipanggil tanggal 6 Februari, nggak sampai 2 minggu, naik tersangka Pak. Dan roman-romannya kayaknya bakal ditahan ini, nggak apa-apa, tahan aja. Gue mah ikhlas-ikhlas aja, ya kan. Masih ada pengadilan, tapi coba Bapak dengerin, ya supaya juga Bapak dengerin keluh kesah masyarakat Pak. Tadi disampaikan
persoalan melalui media sosial ya, bahwa ada omongan atau ada yang dibuat oleh dalam tanda kutip dokter tertentu ya untuk mendapatkan dan lain sebagainya, tapi Ibu jangan bilang itu kebohongan. Semuanya ada aturannya, ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di sini nomor 8 tahun 99. Di sini Dengan pasal 8 ayat 1 Undang Perlindungan Konsumen melarang pengusaha memproduksi dan menjual barang yang tidak sesuai dengan jaminan yang dicantumkan dari laman. Itu yang pertama. Jadi clear Bapak Ibu sekalian. yang pertama. Undang-Undang nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang tadi, Undang-Undang ITE, pasal 28 tentang larangan menyebarkan informasi yang menyesatkan. Menyesatkan. Ini orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai, tentunya ada yang kemarin tuh yang datang ke Komisi 9 itu adalah gerombolan sirkus yang sakit hati sama Nikita Mirzani. Sakit hati karena ucapan Nikita Mirzani itu bener ya, gak ada yang gua karang-karang. Memang lu penipu, memang lu penjual skincare berbahaya, skincare overclaim, skincare overprice, tukang rebranding barang orang seolah-olah itu barang lu, malah ada yang rebranding skincare malah tidak ber-BPOM. Emang betul sakit hati lu ngadu ke DPR, lucu. Sakit hati lu ngadu ke Polda, lucu. Ada masuk orang ke DPR Komisi 9 bulan sakit hati ini kita bersama. Apa yang dikatakan Nikita berarti betul ya? Bikinnya si Ratu flexing tuh, ditanya pelengok nggak laki nggak bini, pelengok ngomong hehehe. Aduh Gusti, Besti, gue baru lihat sosial media, baru hari ini gue bisa melihat semua sosial media yang gue punya ya. Please banget kalian jangan bilang polisi ini, polisi itu. Guys, polisi yang menangani kasus gue itu, apalagi penyidik dan jajarannya sudah melakukan tugasnya dengan baik ya. Mereka nggak ada urusannya, mereka cuma menerima laporan, udah selesai. Urusan gue itu ya sama geng sirkus, sama ular ya, sama si muka abu-abu yang kulitnya nggak rata, sama si Ratu flexing, udah itu aja, nggak usah bawa-bawa kepolisian. Mereka cuma menjalankan tugas aja ya. Jadi please buat kalian semua yang udah support aku, yang sudah dukung aku walaupun kita tidak kenal, teman-teman online semuanya, aku mohon gak usah bilang polisi begini, polisi begitu, nggak usah. Di kasus ini mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Aku bahkan dikasih makan, dikasih minum saat penyidikan. Apresiasi ya. Pokoknya Besti ya, Polda Metro Jaya khususnya cyber itu sudah melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Sudah melakukan tugas dengan baik dan benar. Atasan-atasannya sudah melakukan tugasnya dengan baik dan benar ya. Jangan dieret-eret, jangan dibawa-bawa. Saya selama penyidikan, selama BAP itu ya saya diperlakukan dengan baik. Saya dikasih minum ya, saya dikasih makan, saya boleh nge-vape nih. Jadi nggak usah dibawa-bawa mereka ya. Ingat, urusan saya cuman sama skincare yang owner-ownernya nakal ya, yang menjual skincare berbahaya, overclaim, overprice, dan suka nempel-nempelin produk orang lain seolah-olah produk dia tanpa siapa itu? Siapa itu yang punya geng sirkus? Salah satunya Ratu Flexing. Ratu Flexing. Akan saya bongkar semuanya ketika waktunya sudah tepat di ruang persidangan. Terima kasih. Ya ampun, ternyata gengnya Ular dan Ratu Flexing ke DPR RI Komisi 9 bukan diundang. Oh gitu. Minta diundang. Lawak. Udah mah datang ke DPR RI jadi cemoohan di sosial media. Saking dabrus, saking blow-onnya, ternyata minta diundang. Gue habis pikir sampah lo. Salah Ular, nggak usah lo posting muka gue. Kita misalnya tetapnya tersangka orang satu Indonesia udah tahu. Ya, saya juga tahu. Walaupun pelakuan kamu kejam, lu yang kejam, lu tuh manusia munafik ya. Lu dapatin waria umroh, tapi lu lupa ingatan. Lu yang kejam, lu tuh tukang tipu, tukang bohong, tukang tipu. Penistaan agama, bukan? Lu berkaca, harusnya lu yang dikerangkeng di bulan Ramadan. Semua orang juga tahu bulan depan bulan Ramadan. Harusnya lu yang dikerangkeng, lu yang ditaruh tuh di goa kek, di mana kek. Nah, lu sama dedengkot lu itu
selalu muter balikin fakta. Pinter kali kamu merangkai kata-kata, tapi nggak bercermin sama diri sendiri. Malu sama hijab lu. Sholat 5 waktu, ya, tapi kerjaan lu dusta aja. Lupa, kalau nggak dusta amnesia, lupa ingatan. Tuh kedengkot-kedengkotnya harusnya tuh yang dikerangkeng semua, bukan gue. Kalau gue manfaatnya banyak untuk warga Indonesia. Kalau lu nggak ada, Kang Tepu lu. Guys, jujur nih ya, sebenarnya saya kurang suka dengan cara penyampaian dari Nikita Mirzani karena agak kasar, nyablak gitu ya. Tapi apa yang diucapkan oleh Nikita Mirzani itu benar. Dan sebenarnya satu tujuan dari Nikita Mirzani untuk menyelamatkan konsumen pengguna produk-produk skincare berbahaya. Tadi sudah diungkapkan langsung oleh Nikita Mirzani. Bahkan sebelum-sebelumnya Nikita Mirzani juga sudah speak up bahwa owner-owner itu memproduksi skincare yang berbahaya. Tadi juga sudah dijabarkan dugaan penipuan-penipuan apa yang mereka lakukan. Nah, ini semakin seru karena nantinya akan semua dibuka pada saat pengadilan berlangsung. Yang part pertama tadi pada saat Dr. Reza diberikan kesempatan untuk berbicara. Dr. Reza adalah seorang dokter. Kurang makan lu ya Reza, gimana mau perang sama gue kalau mukanya dipelanga-pelongok gini? Saya nggak bisa bayangkan nanti pada saat di pengadilan ya, ketika Dr. Reza dipertemukan dengan Nikita Mirzani face to face dan mereka di sini berdebat, adu pendapat. Kalian bisa bayangkan sendiri. Kalian tahulah ya, Nikita Mirzani ini orang yang seperti apa. Ketika dia berbicara, apa yang dibicarakan itu pasti sesuai fakta. Dan beda ketika orang berbicara asal bicara, ngarang. Pasti ngomongnya AO, AO, AO. Tapi berbeda ketika orang itu berbicara sesuai dengan fakta. Apa yang diucapkan pasti lancar. Karena memang ungkapannya itu dari dalam hati, tidak dibuat-buat, tidak dikarang-karang. Yang mengikuti kritikan-kritikan dari Nikita Mirzani sebelumnya pasti kalian sudah tahu ya, bahwa selama ini she is telling the truth. Dia berbicara tentang kebenaran walaupun mulutnya kasar. Tapi biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang apa adanya, nggak munafik, nggak suka bohong. Apa yang diungkapkan itu sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Reza Gladys diskakmat atas penyampaiannya yang tidak jelas dan bertele-tele. Nah, di situ kan Dr. Gladys lagi ngomongin seseorang nih tentang ujaran kebencian yang katanya mukanya abu-abu gitu ya. Kemudian langsung diskakmat oleh anggota DPR Komisi 9 kalau tidak salah ya. Tolong kalau menyampaikan sesuatu itu yang jelas. Di sini itu harus terang berderang, harus sebut nama. Itu katanya. Kemudian yang kedua, tentang SS Skin yang katanya ada kandungan retinol sebanyak 1%, tapi pada faktanya hanya ada kandungan retinol 0,054%. Jauh banget perbedaannya. Katanya ada 1%, tapi ternyata yang terkandung di dalam produknya itu hanya 0,054%. Berarti di sini ada dugaan penipuan. Sudah jelas. Makanya kata Komisi 9 DPR RI seharusnya ini dilaporkan kepada penegak hukum. Artinya ada dugaan penipuan, harus dilaporkan ke pihak kepolisian dan harus diproses secara hukum, guys. Tapi kenapa dibiarkan? Makanya Nikita mengatakan beda ya dengan laporan saya. Tanggal 6 Februari dipanggil, kemudian nggak nyampe 2 minggu sudah menjadi tersangka. Wow, berarti laporan dari Nikita Mirzani ini pakai paket ekspres kali ya. Kemudian yang berikutnya, SS dan gerombolan yang merasa bangga masuk DPR ternyata langsung diulti sama Ibu Dewan, Ibu Irma. Dan konon katanya mereka itu tidak diundang.
Tapi mereka yang mengajukan diri untuk diundang. Sebenarnya siapa dalangnya? Komisi 9 DPR RI menjelaskan beberapa aturan ya, nomor 8 tahun 93 melarang pengusaha memproduksi dan menjual produk yang tidak sesuai dengan jaminan yang dicantumkan. Kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE pasal 28 dilarang menyebarkan informasi yang menyesatkan. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Irma. Seharusnya yang kena, yang mereka-mereka ini, yang kena orang-orang yang tidak melakukan yang tidak sesuai. Dan ternyata guys, ucapan Nikita Mirzani itu benar. Owner-owner penipu, menjual produk berbahaya, overclaim, overprice, rebranding barang orang, seolah-olah itu adalah barang mereka. What? Sampai segitunya ya. Kemudian rebranding skincare yang tidak BPOM. Oh my god, rebranding produk yang tidak BPOM. Kemudian di sini ada pesan juga dari Nikita Mirzani untuk seluruh netizen yang mendukung Nikita Mirzani. Polisi itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai aturan. Jadi kata Nikita, jangan salahkan kepolisian. Urusannya Nikita Mirzani itu dengan para owner-owner skincare yang berbahaya. Setiap yang namanya pelanggaran pasti punya konsekuensinya. Bagaimana mungkin skincare yang tidak baik kandungannya beredar begitu banyak dan para ownernya tahu dalam hal itu, terus sekarang masih bebas diperjualbelikan tanpa ada tuntutan hukum. Sampai sekarang masih diperjualbelikan tanpa adanya tuntutan hukum. Sekarang owner skincare berbahaya ini berbicara di DPR RI mencari pembenaran dan perlindungan. Semudah inikah para owner penipu mencari kebenaran padahal mereka sudah jelas-jelas salah? Jika produk DRZ tidak bermasalah, kenapa takut Nikita speak up? Jika yang Nikita suarakan fitnah untuk DRZ, tentu bisa dilapor pencemaran nama baik sebelum terjadi setor uang. Pemerasan alibi dari penyuapan, rusak Indonesia jika seseorang menyuarakan kebenaran, malah dikriminalisasi. Ayo bergerak netizen, lawan buzzer mereka. DPR aja yang panggil penjual skincare yang bukan korban, kita rakyat kecil bisa apa? Makanya kata Nikita Mirzani, kok yang diundang cuman mereka? Kenapa para korban-korban skincare yang bermasalah itu tidak ikut diundang? Jadi masyarakat Indonesia pun tahu, ini loh korban-korban skincare bermasalah. Atau kenapa para owner-owner skincare yang produknya aman itu tidak diundang? Atau kenapa Doktifnya tidak diundang? Karena Doktif ini sudah menyelamatkan para konsumen. Kalau produk ini berbahaya, pasti Doktif akan bilang ini berbahaya karena kandungannya tidak sesuai yang ada di label. Kalau produknya itu aman, pasti Doktif kan akan bilang, oh ini produknya aman dan kalian boleh pakai. Kenapa tidak diundang semuanya?